Saya pesan pada Anda, belajarlah berdamai dengan dirimu sendiri. Ya, Iya. karena kadang kita terlalu sibuk mengejar kesempurnaan sampai lupa menikmati perjalanan. Dari kecil itu sudah terbiasa diberikan hal-hal yang sempurna, diharuskan sempurna gitu. Perfeksionis itu sering lahir dari keinginan yang tulus untuk menjadi yang terbaik. Tapi kalau nggak hati-hati, ya bisa berubah jadi beban. Saudaraku, selamat sore. Selamat berjumpa di cerita sore hari ini. Di sore hari ini saya kedatangan tamu dari Malang, dari Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau adalah Deftania Putri Anggraini. Selamat sore, Ya, Mbak selamat sore Bapak. Tania, panggilannya Tania? Iya, Oke. Tania Bapak. Oke, mungkin ada beberapa hal yang kita diskusikan hari ini. Mari silakan. Iya Bapak, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih saya sudah diberikan kesempatan bisa bertemu dengan Bapak dan mengkonsultasikan beberapa permasalahan yang pastinya juga relate untuk generasi Z saat ini ya Bapak. Ya. Jadi beberapa pertanyaan ini terkait dengan prospek kerja ke depannya karena saya sendiri juga adalah mahasiswa semester akhir. Kemudian juga ada nanti terkait kepada prinsip kehidupan yang saya miliki. Jadi yang pertama Bapak, ini saya itu dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Bapak. Nah saya waktu awal-awal memilih jurusan tersebut saya merasa yakin dan saya pasti bahwa jurusan ini adalah yang terbaik buat saya. Tapi ketika saya tuh ada orang-orang bertanya, "Kamu jurusan apa?" Saya menjawab Pendidikan Bahasa Indonesia, dari mimik wajahnya itu terlihat sekali Bapak bahwa mereka itu seperti meremehkan jurusan saya. Nah, saya itu merasa heran, mengapa mereka bisa memiliki pikiran tersebut dan apa yang menyebabkan hal tersebut. Padahal menurut saya prospek kerja dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia itu sangat luas, Bapak. Kira-kira menurut Bapak bagaimana ya? Oke, itu perasaan yang sangat manusiawi. Ya, Iya. kadang-kadang orang tidak hanya ketika kuliah, ketika kita masih SMA, ya kadang-kadang yang bergengsi itu ada yang sekolah yang di IPA, Iya, ya. benar. Iya, Kalau jurusan IPS atau di subnya lagi bahasa, itu katanya orang buangan begitu. betul Ya, sekali. ya itu memang sangat manusiawi yang seperti itu ya. Banyak orang karena apa? Masih banyak orang melihat bahwa jurusan dari label, ya, bukan dari nilai dan maknanya. Ngomongnya label bahasa, bukan dari nilainya dan dari maknanya. Mereka menilai dari prestis, bukan dari kontribusi. Itu ya, prestisnya itu kalau apa? Dokter, Iya. kalau insinyur atau teknik apa misalnya begitu ya. Itu gengsi. Padahal menurut saya jurusan bahasa Indonesia itu adalah fondasi peradaban kita sendiri. Ya. Karena bahasa adalah alat berpikir, ya. Alat menyampaikan ilmu, alat membangun budaya. Ya. Tanpa bahasa yang baik, maka tidak akan ada pendidikan yang utuh, tidak ada komunikasi yang cerdas. Ya. Contohlah betapa pentingnya bahasa. Sekarang Anda di Indonesia, nggak masalah. Bahasa Indonesia pokoknya orang ngerti orang Indonesia. Ketika Anda nanti ke luar negeri, kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris, susah kan? Iya. Ya, Iya, susah. susah kan gitu loh. Ya, Iya, benar. sama saja sebetulnya kalau dengan bahasa Indonesia. Ya, kalau kita nggak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka transfer knowledge juga akan susah. Susah dimengerti. Nah, Iya. seringkali yang meremehkan itu justru belum memahami betapa luasnya peluang di bidang bahasa itu. Bisa menjadi penulis, bisa menjadi editor,
bisa menjadi jurnalis atau konten kreator atau dosen, peneliti, bahkan konsultan komunikasi atau branding bahasa. Luas banget sebetulnya. Mereka nggak ngerti aja, ya. Iya. Jadi kalau diremehkan, ya jangan marah lah, ya. Iya. Jadi itu bukan bahan bakar itu sebetulnya. Tunjukkanlah lewat karya, ya, Iya. bukan lewat debat, ya. Karena pada akhirnya dunia akan menghargai bukan gelar, tapi kontribusi dan pengaruh yang kita tinggalkan kepada mereka. Iya. Kontribusinya apa? Lalu bagaimana menjaga percaya diri saat diremehkan? Itu penting untuk ada. Ya, Iya. memang rasa diremehkan itu bisa membuat semangat kita runtuh pelan-pelan. Betul sekali. Ya, tapi di saat seperti itu, yang paling penting adalah ingat alasan awal kenapa kita memilih jurusan ini, memilih jurusan bahasa. Ya, jangan biarkan penilaian orang itu menghapus keyakinan yang sudah kita bangun dengan susah payah. Ya, Iya, Bapak. sekali lagi mereka nggak ngerti. Hanya lihat labelnya saja tapi nggak ngerti bagaimana kontribusinya nanti. Nah, saya selalu bilang, setiap orang itu punya panggilan hidup masing-masing. Ada yang dipanggil untuk mengajar, ada yang untuk menulis, ada yang untuk menciptakan musik, Iya. ya, Iya. atau membangun bisnis. Semua punya nilainya sendiri-sendiri. Jadi cara yang paling ampuh untuk tetap percaya diri adalah kerjakan dengan sepenuh hati dan hasil karya nyata. Ya, Iya, Bapak. kenapa? Pada akhirnya karyalah yang akan bicara, bukan komentar orang lain. Ketika karyamu akan meledak, mereka akan berdecak kagum. Oh, ternyata Tania mempunyai karya yang hebat. Walau cuma jurusan bahasa Indonesia, yang semua orang sudah tahu bahasa Indonesia. Betul. Ya, nah satu hal lagi, orang yang dulu meremehkan seringkali akan jadi orang yang kemudian menghormati. Ketika mereka melihat bahwa kita konsisten dan berhasil. Baik. Betul Jadi sekali itu. sekarang kamu balik, ya, bahwa orang yang meremehkan kamu itu akan menjadi cambuk kamu untuk lebih berkarya. Ketika karyamu nanti hebat, ya, orang yang meremehkan itu akan berbalik menjadi kagum. Buatlah kata-kata mereka bukan untuk menyakiti hatimu, tapi untuk memotivasi kamu agar kamu bisa menampilkan karya indahmu kelak. Baik, Bapak. Jadi remehan orang itu tadi akan saya jadikan sebagai motivasi ketika saya akan kerja nanti dan akan menghasilkan sebuah karya, ya Bapak. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak. Nah, saya ini masih termasuk dalam prospek kerja ya, pembahasan prospek kerja. Saya itu dari dulu, dari kecil itu Bapak suka sekali mencoba hal-hal baru ya Bapak. Entah itu cocok atau tidak untuk saya itu selalu mencoba. Apapun itu yang menurut saya di mata saya menarik itu saya coba. Nah, sampai pada akhirnya ketika saya dewasa ini, saya tuh mulai berpikir kalau ditanya cita-cita, itu saya masih belum bisa memberikan jawaban yang pasti, Bapak. Apa sih cita-cita kamu? Saya nggak tahu. Kalau dulu ditanya mungkin jawabannya guru, dokter, ya standar-standar saja. Kalau sekarang saya nggak bisa. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana Bapak cara saya agar bisa memilih pekerjaan yang sesuai dengan saya tanpa saya harus salah melangkah gitu, Bapak. Oke. Itu pertanyaan yang jujur dan penting. Iya. Karena banyak orang yang sebenarnya tidak tahu apa yang benar-benar ingin mereka lakukan. Iya, betul sekali. Ya. Hanya saja mereka menutupi dengan kesibukan. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Menurut saya kuncinya bukan langsung tahu ingin jadi apa besok. Ya. Tapi menemukan pola dari hal-hal yang membuat kita itu hidup dan bersemangat.
Sekali lagi, menemukan pola ya dari hal-hal yang membuat kita tuh hidup dan bersemangat. Coba perhatikan. Dari semua hal yang pernah kamu coba, kegiatan manakah yang membuat kamu lupa akan waktu? Mhm. Yang membuat kamu merasa ini banget. Disitulah biasanya panggilan hidup kita bersembunyi. Pernah sering kan melakukan hal-hal yang lupa, kok sudah malam? Iya ya, Kok? pernah. Nah, itu perhatikan yang itu. Oh. Ya, ini aku banget. Seperti itu. Nah, itulah panggilan hidup yang tersembunyi itu akan kelihatan nanti di situ. Jadi, sekali lagi ya, jangan terjebak pada label pekerjaan. Dunia kerja sekarang ini lagi tidak kaku, ya. Iya. Orang bisa berkarir lintas bidang, ya. Saya dari Fakultas Ekonomi, tapi sekarang saya menekuni musik, Iya. ya. Iya. Bisa dari guru menjadi penulis, dari editor jadi kreator, ya, dari pengusaha menjadi musisi, ya, yang seperti itu kan. Iya. Jadi jangan buru-buru menentukan cita-cita. Yang penting terus bergerak, terus mencoba, dan terus belajar dari setiap pengalaman. Iya. Ya, karena setiap langkah yang kecil hari ini adalah sedang menuntun kamu ke arah yang paling sesuai dengan dirimu sendiri. Ya, yang penting kamu harus ingat. Ya, ingat apa? Kita tidak selalu tahu tujuan akhir dari awal. Kita tidak selalu tahu tujuan akhir dari awal. Iya. Ya, tapi kalau kita jujur pada proses dan pada diri kita sendiri, maka jalan itu akan terbuka dengan sendirinya. Ya, Iya, Pak. jalan itu, ingat ya, jalan itu akan menemukanmu. Jalan itu akan menemukanmu. Kadang kita terlalu sibuk mencari jawaban sampai lupa menikmati perjalanan. Ya, hidup itu bukan tentang menemukan sesuatu profesi dan berhenti di sana, tapi tentang menemukan versi terbaik dari diri kita lewat setiap pengalaman. Ya, saran saya jangan takut. Jangan takut. Kalau hari ini kamu belum tahu mau jadi apa, yang penting kamu tahu siapa dirimu. Apa yang kamu sukai, apa yang kamu yakini, dan nilai apa yang ingin kamu bagikan kepada dunia. Iya. Ya, karena pekerjaan hanyalah bentuk luar kerjaan itu dari panggilan batin kita. Percayalah, kalau kamu terus bergerak dengan hati yang terbuka, jalan itu tidak akan kamu temukan, tapi justru jalan itu yang akan menemukanmu. Iya. Jadi jangan buru-buru mengambil kesimpulan, jangan buru-buru, ya. Iya, Bapak. Nikmati prosesnya dulu, teruslah bertumbuh, dan biarkan waktu yang menuntunmu ke tempat di mana kamu benar-benar dibutuhkan. Iya. Oke? Oke, Bapak. Jadi memang terkadang itu saya jadinya itu lupa bagaimana cara menikmati prosesnya Nah karena itu. terlalu memikirkan hasil akhirnya. Ya, akhirnya nanti bagaimana? Iya, dan terlalu memikirkan pandangan orang lain untuk hasil akhirnya seperti apa. Kalau selanjutnya ini Bapak, kalau di dunia pekerjaan itu kan harus memiliki banyak sekali kemampuan Bapak. Nah, saya itu punya suatu kelemahan. Saya dari yang tadi itu kan Pak, saya suka mencoba hal-hal baru. Nah, jadi kalau ketika saya sedang menyelesaikan sebuah kegiatan, kemudian kegiatan itu belum sampai di akhir, belum selesai, ada kegiatan baru yang menarik mata saya itu langsung meninggalkan yang pertama dan ganti yang baru gitu, Pak. Jadi saya itu kurang konsisten. Jadi bagaimana sih Bapak cara biar konsisten dalam melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan itu, Bapak? Nah itu ciri-ciri Gen Z gitu. Iya. Suka inovasi, suka kreativitas ya. Tapi belum selesai. Suka mengeksplor gitu ya. Jadi Iya. bosenan gitu loh. Betul sekali. Di awalnya semangat tapi di tengah jalan kalau ada yang baru ganti. Ya, itu. Nah, itu pertanyaan sering kali muncul ya. Sebenarnya konsisten itu bukan soal semangat, tapi soal apa?
komitmen. Hmm, Ya, ya. semangat itu bisa naik turun. Ya, tapi komitmen itu akan berdiri tetap. Bahkan ketika hati tidak sedang sejalan. Ya, walaupun hatimu tidak sejalan, Iya. tapi yang diuntungkan adalah komitmen. Ya, banyak orang gagal. Sekali lagi, banyak orang gagal bukan karena mereka tidak berbakat, tapi mereka karena mereka berhenti di tengah jalan. Padahal hasil besar lahir dari langkah-langkah yang kecil yang dilakukan terus-menerus. Ya, kecil, lama-lama kan jadi besar. Iya. Itu mereka tidak menikmati prosesnya. Hmm, Mereka tidak komitmen. Ya, mereka tidak komit. Harus bisa mengikuti prosesnya itu, menikmati proses untuk menuju jalan akhir. Ya memang di awal-awal kelihatannya proses itu menjemukan. Iya, Tapi betul. pada suatu saat proses itu akan menyenangkan ketika kita komit. Ya. Nah, saya sering bilang kalau mau konsisten jangan fokus pada hasil yang besar dulu. Ya. Fokuslah pada ritme yang kecil-kecil yang bisa kamu jaga setiap hari. Misalnya, satu hari menulis 3 halaman. Kecil kan? Iya. 1 jam latihan membaca puisi. Ya, 1 ide setiap pagi. Itu dari yang kecil-kecil. Nah, karena kebiasaan kecil yang sering dilakukan setiap hari itulah yang nanti akan membentuk karakter yang besar. Hmm, Ya. Dan yang paling penting apa? Cintai prosesnya. proses. Ya, Iya. cintailah prosesnya. Kalau kamu mencintai apa yang kamu kerjakan, kamu tidak akan lagi butuh dorongan dari luar. Karena api semangat itu akan menyala dari dalam. Nah, Iya. ketika semangat itu sudah habis, Hmm, konsistensi itu seperti perjalanan panjang. Tidak selalu menyenangkan. Kadang melelahkan, tapi justru disitulah karakter kita itu ditempa. Banyak orang bisa memulai dengan semangat, tapi hanya sedikit yang sanggup bertahan ketika semangat itu hilang. Maka, apa yang perlu diingat? Yang membuat seorang berhasil itu bukan karena mereka selalu berapi-api, seperti Anda semangat duluan, Iya. tapi karena mereka tetap melangkah meski tanpa sorak-sorai, tanpa ada tepuk tangan, tanpa ada pujian, tetap melangkah terus. Ada kalanya kamu tidak merasa bersemangat kadang-kadang ya, Iya, betul tapi sekali. tetap datang, tetap berkarya, tetap berproses. Dan disitulah nilai sejati dari konsistensi itu lahir. Bukan dari perasaan, tapi pada kesetiaan tujuan. Jadi kalau kamu lelah, istirahatlah. Ya, tapi jangan berhenti. Ya. Ya, karena setiap langkah kecil yang kamu pertahankan hari ini, suatu hari kelak akan menjadi alasan orang berkata, dia bukan yang paling hebat, dia bukan yang paling cepat, tapi dia adalah yang paling setia. Iya. Ya, konsistensi. Baik, Pak. Nah, itu tadi sudah tentang prospek kerja ya, Bapak ya, dan bagaimana saya nanti bisa ke depannya. Kemudian kalau sekarang ini saya ingin bicara tentang diri saya sendiri ya, Pak, tentang kepribadian saya. Dari dulu itu saya selalu menjadikan tolak ukur kesuksesan orang lain itu sebagai patokan dalam diri saya sendiri, Bapak. Mm-mm. Saya tahu bahwa hal itu tidak baik, tapi entah kenapa itu masih selalu saja melekat pada diri saya. Jadi bagaimana agar hal tersebut itu tidak sampai mempengaruhi saya sampai dewasa nanti, sampai bisa bekerja nanti, Bapak? Ya, menurut saya hal itu sangat manusiawi ya. Ya, sesuatu Iya. yang besar, sesuatu yang indah itu orang mau ke sana itu manusiawi. Ya, bahkan orang dewasa pun masih kadang-kadang terjebak di sana. Ya. Iya. Nah, kita hidup di dunia ini
yang penuh sorotan ini, baik media sosial, ya, ngomongnya nanti ke medsos nih, Iya. ya, ya, cerita sukses teman, atau melihat temannya sedang foto liburan, Iya. ya, kemudian apa, media sosial yang menceritakan tentang suksesnya teman, gitu Iya, loh, betul. foto pencapaian karirnya, semuanya Iya. itu membuat kita mudah lupa bahwa setiap orang tuh punya jalan dan waktu dan medan perjuangannya masing-masing. Ya, ini yang penting. Padahal membandingkan hidup kita dengan orang lain itu seperti membandingkan bunga mawar dengan bunga matahari. Apa? Mereka masing-masing mekar pada musimnya sendiri-sendiri. Iya. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah sadari bahwa kamu itu bukan tertinggal, hanya sedang berada di fase yang berbeda. Ya, Iya. itu tinggal mindsetmu kok, ngaturnya gimana kok. Kalau kamu merasa tertinggal stres, Iya, stres sendiri. ya, stres itu nanti. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah fokusmu dirubah. Ya, daripada melihat apa yang sudah orang lain capai, lihat sejauh mana kamu sudah berkembang dan dibandingkan dengan dirimu yang lalu. Kamu mikirin orang lain, stres nanti. Iya. Pikirin diri sendiri aja. Diri sendiri. Apakah saya sudah lebih baik dari Saya sebelumnya. saya sebelumnya? Ya, kalau ada sudah baik namanya progres, positif. Itu saja yang dipikir. Baik. Ya. Dan kalau kamu bisa berpikir itu adalah ukuran kesuksesan yang jujur. Ya. Lalu yang terakhir, Anda orang beriman dilatih rasa syukur setiap hari. Bersyukurlah pada Allah. Iya, Bapak. Ya. Iya. Bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Ya. Karena orang yang tahu bersyukur menurut saya akan selalu tenang meski belum sampai tujuan. Betul? Ya, harus bersyukur, ya. Iya. Nah, setiap orang itu punya musimnya. Ya, hidup bukan perlombaan tetapi adalah perjalanan. Ada yang sampai lebih dahulu, ada yang masih di tengah jalan, dan ada pula yang baru berani melangkah. Ya, tapi semuanya itu tetap menuju ke arah yang sama, menuju versi yang terbaik dari dirinya masing-masing. Jadi, jangan biarkan hidupmu itu mencuri dari orang lain. Maksudnya apa? Biarkan hidup orang lain itu mencuri kedamaianmu. Iya, betul. Ya? Iya. Kamu sudah damai, nanti hidup orang lain mencuri kedamaianmu itu nanti jadi susah. Iya. Ya kan? Mengganggu kedamaian. Karena yang kamu lihat itu hanyalah cuplikan. Ya, cuplikan itu bukan yang sesungguhnya itu sebetulnya. Yang baik-baik saja. Yang tidak baik tidak di-upload. Iya, betul sekali. Ya. Karena yang kamu lihat hanya cuplikan, bukan seluruh perjuangan di baliknya. Fokuslah pada langkahmu, yang penting itu. Sekecil apapun itu, karena setiap langkah yang jujur akan menuntunmu ke tempat yang tepat. Ya. Perumpamaan bunga tadi. Iya. Bunga itu tidak iri pada bunga yang lain yang lebih cepat mekar. Ya. Iya. Ia hanya terus tumbuh sesuai waktunya, sesuai musimnya. Begitu pula kita. Setiap orang punya musimnya sendiri. Dan ketika waktumu tiba nanti, ya saatnya tiba, kamu akan menyadari bahwa menunggu sambil tumbuh jauh lebih indah daripada berlari mengejar bayangan orang lain. Ya nggak? Iya, betul-betul. Nah itu. Ya, jadi mulai saat ini saya akan mencoba untuk fokus pada diri saya, fokus pada kebahagiaan diri saya tanpa melihat orang lain. Mungkin jadi saya itu punya waktu kesuksesan sendiri gitu ya, Iya, Bapak waktunya ya. beda-beda lah. Ya.
Kamu mungkin baru di tengah jalan, tapi ada orang yang masih ada di belakangmu. Iya. Ada orang yang sudah depan jauh gitu loh. Iya. Biarin aja. Yang Karena penting tujuannya sama. iya, karena setelah berbicara dengan Bapak gini saya jadi paham gitu Bapak. Jadi kayak merasa, oh iya ternyata saya dari sebelumnya itu untuk saat ini saya merasa sudah ada perkembangan, ada progresnya Iya gitu. itu, yang penting itu. Itu yang selama ini tidak saya sadari ternyata. Baik, selanjutnya nih Bapak, terakhir. Nah, saya itu juga selain orangnya gampang melihat orang lain, terpengaruh oleh orang lain, kesuksesan orang lain, saya itu juga ini dari kecil itu sudah terbiasa diberikan hal-hal yang sempurna, diharuskan sempurna gitu Bapak. Perfeksionis. Iya, perfeksionis. Dari kecil sudah diajarkan seperti itu. Terutama dalam hal nilai gitu Bapak. Dari kecil saya ada ranking, dapat ranking terus sampai sekarang. Nah, sekarang juga mengejar cum laude gitu Bapak. Nah, menurut Bapak itu hal yang saya targetkan kepada diri saya itu wajar atau tidak Bapak? Kadang-kadang itu membuat saya tuh terkadang juga terbebani sendiri, tapi kadang juga saya udah nggak apa-apa, yang penting hasilnya bagus gitu aja. Ya, saya bisa sangat memahami itu ya. Perfeksionis itu sering lahir dari keinginan yang tulus untuk menjadi yang terbaik. Tapi kalau nggak hati-hati, ya bisa berubah jadi beban Iya betul. yang membunuh rasa syukur. Ya, nah ada perbedaan besar antara berusaha sebaik mungkin dan memaksa diri untuk menjadi sempurna. Itu ada perbedaannya. Yang pertama, lahir dari cinta terhadap proses. Ya. Yang kedua, lahir dari ketakutan akan gagal. Benar nggak? Kamu yang kedua itu pasti. Iya, Ketakutan yang akan takut gagal. Nah, iya, betul. Padahal tidak ada yang benar-benar sempurna. Ya, bahkan karya terbaik sekalipun tidak punya celah. Tapi justru disitulah letak kemanusiaannya. Ya, tidak ada orang yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah. Ya? Iya, betul. Jadi tidak mengurangi semangat Anda, tetaplah berusaha keras, ya. Tapi jangan lupa untuk berdamai dengan hasil. Syukur. Ya, bersyukur. Ya, dengan hasilnya apapun juga, kamu juga bersyukur. Supaya kamu nggak stres. Iya, stres sendiri. Ya, kalau kamu sudah melakukan yang terbaik dengan hati yang jujur, maka apapun hasilnya itu sudah cukup. Ya, karena nilai sejati dari cum laude bukan pada ijazah sebetulnya, tapi pada karakter dan ketulusan di balik perjuanganmu itu. Ijazah itu hanya secari kertas saja, tulisannya cum laude, bukan itu. Nah, saya pernah cum laude juga, ya, tapi setelah cum laude ngapain sih? Ya, Iya. saya selalu berpesan pada anak-anak saya selalu berpesan pada cucu-cucu saya, sekolah itu harus. Nilai yang bagus itu tidak harus, saya bilang begitu. Karena apa? Lebih penting punya relationship daripada kamu hanya sebagai kutu buku itu jadi nanti orangnya jadi culun gitu loh. Iya, betul. Kalau orang-orang yang cum laude nilainya IP-nya 4 dan sebagainya itu kan nggak kenal orang. Kenalnya hanya buku doang gitu. Nggak punya relasi. Padahal orang kuliah itu tujuannya nanti untuk bekerja. Iya. Bekerja untuk menghasilkan uang misalnya begitu. Iya. Iya kan ya? Mana mungkin sudah lulus dari buku, lalu kerja. Nggak bisa dok. Yang penting bagaimana, saya selalu ngomong, oke, kuliah-kuliah tapi ikut organisasi. Organisasi kemahasiswaan atau ke organisasi apa, organisasi masjid atau organisasi gereja atau apa. Silakan waktu kuliah itu apa. Ya, nah dari situ kita akan biasa berorganisasi. Karena apa? Setelah lulus itu nanti Anda akan menjumpai banyak orang yang berbagai fakultas. Tidak hanya fakultas bahasa saja, tapi seluruh orang akan berkumpul di situ. Ya, kamu sekarang kalau bekerja di satu perusahaan pasti
wah itu beberapa disiplin ilmu akan ada di situ. Iya. Kamu harus bisa bergaul dengan mereka. Karena kita tidak akan bisa bekerja sendirian tanpa bantuan orang lain. Iya, betul sekali. Ya, Iya. jadi memang ya kadang kita ini baru benar tumbuh bukan karena kita berhasil, tapi kita belajar menerima bahwa tidak semua hal itu sempurna untuk bisa berarti. Itu ya. Iya, betul. Nah, saya pesan pada Anda, belajarlah berdamai dengan dirimu sendiri. Ya. Iya. Karena kadang kita terlalu sibuk mengejar kesempurnaan sampai lupa menikmati perjalanan. Iya. Ya. Kita menuntut diri untuk selalu benar, selalu unggul, selalu mendapatkan hasil terbaik, selalu cum laude. Padahal hidup kita tidak menilai kita ini seberapa sempurnanya. Iya. Tapi dari seberapa tulus kita berjuang. Ya. Nah, nggak apa-apa sih sekali-sekali kita gagal. Ya, nggak apa-apa. Tersandung atau tidak mencapai target, nggak apa-apa. Ya. Itu bukan tanda kamu lemah, bukan. Tapi tanda kamu sedang belajar menjadi manusia yang utuh. Orang manusia yang utuh dari kecil sampai besar, sudah pengalaman tersandung, sudah pernah pengalaman tidak naik kelas. Iya. Oh. Tidak naik Iya. kelas, Bapak. Iya, sudah berpengalaman dengan IP 2,2. Iya. Iya. Saya Rasanya SMA kelas 1 nggak naik. Saya lulus jadi mahasiswa IP-nya cuma 2,2 karena nggak pernah belajar. Ya? Iya. Nah, itulah. Nah, jadi jangan biarkan tekanan. Ya, tekananmu. Kamu ingin ini dan sebagainya menghapus kebahagiaanmu. Ya, karena kamu makin bercita-cita, makin cita-cita makan tinggi, itu akan merampas kebahagiaanmu kalau itu tidak diperoleh. Iya. Ya, hiduplah dengan standar tinggi, boleh, tapi dengan hati yang lembut. Ya, karena orang yang paling sempurna bukan yang tak pernah salah, tapi mampu tersenyum dan berkata, hari ini aku sudah berusaha dan itu sudah cukup. Iya, betul, Bapak. Mungkin karena selama ini saya kurang menghargai proses saya sendiri, karena mungkin dari kecil itu juga sudah dibiasakan sama orang tua harus mendapat nilai segini. Jadi mungkin dari didikan orang tua, kebiasaan orang tua itu mungkin juga mempengaruhi diri saya sendiri sampai sekarang. Oke. Jadi dari semua jawaban Bapak tadi benar-benar luar biasa, memberikan pandangan yang baru buat saya untuk lebih mencintai diri saya sendiri ya, Pak. Agak terharu nih, Bapak, karena seperti belum pernah ada yang meminta saya untuk berdamai dengan diri saya sendiri Ya, gitu. nggak apa-apa, kamu ungkapkan saja. Gitu. Ya. Biasanya tuh orang-orang itu cuma menuntut saya gitu, Bapak. Mereka tidak memperhatikan bahwa saya tuh harus menikmati prosesnya, dan itu membuat kayak beban pikiran sendiri untuk saya, sampai saya harus menaruh target yang besar untuk diri saya sendiri. Oke, sudah makin lega. Semoga setelah podcast ini kamu bisa menerapkan diskusi kita ini, sehingga kamu akan lebih berdamai dengan hatimu. Iya. Itu ya? Iya, terima kasih, Bapak. Yuk, makasih.